Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh tim dan kru Rujak Surabaya mengucapkan selamat ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wes buka. Loh. Tapi kan ulan poso ya apa sih? Menjalankan ibadah puasa awake dhewe lho gorong ngucapno blas. Lah sing buka selamat berbuka. Ngenge ono titik-titik. Kene ya gurung. Ngono lho rek, muga-muga kabeh dikei rezeki sing akeh. Dikei kesehatan, dikei panjang umur. Programe melaku terus gak ono mandeke. Wis langsung ae. Kresek ireng isine karo numpak becak nang Jayabaya. Ayo dulur lungguh bareng ngudari perkara nanggone Rujak Surabaya. Ruang jagongan rakyat Surabaya. Urip sadermo ayo keselamatan perlu ditingkatno. Transportasi penyeberangan nang Surabaya arane Tambangan, teko Jalan Mastrip sampai Pagesangan supaya akses dalan liwate gak kadoan. Aku kaget delok berita sing muncul nang sosial media. Perahu tenggelam tidak terduga, jare ono jenenge korban jiwa. Iki ngono dadi pengalaman, alat transportasi kudu sing aman. Pemerintah kudu melok berperan gawe aturan demi keselamatan. Ngono lho. Dadi yo kabeh sing mengandung keselamatan manusia ya perlu diperhatekno. Apa? Buka kok jek koyo ngelak mbok ngombe sih. Soale Dikon ngombe ta? kakean es kopi. Oh, kakean es kopi. Tapi rada gojang. Tapi lak tetep enak. Enak. Menjiwai peran. Es kopi ora sing enak maksudnya. Sing dibahas iki rada Iya iki. Aku merasa apa iki jenenge merasa terpukul dengan adanya peristiwa ini. Saya sebagai mantan pengguna. Loh aku gak mantan, aku pengguna. Sampai saya hampir ikut setiap hari aku menggunakan lewat situ. Aku merasa sedih saja. Lah iya, ngene kan kudu muter ado lah misalnya gak lewat kono. Misalnya diganti jembatan ngono. Mikir enek perahu tambang lewat. Saiki nopo iki Iki duduk peraune iki getek. Aku sedih loh, Cak. Kenapa? Iya gara-gara perahu tambang iku termasuk aku korbane. Apa korban iki? Aku pas numpakan iku tenggelam. Aku kan ngelangi. Ngono ya gak ono sing nulungi aku tambah dicotek-cotek aku, Cak. Sampeyan dipikir obor-obor Lho soalnya. tutu ngono, Cak. Boleh kan aku gawe klambi kuning-kuning. Salah Pak Rujak iki. Iki aku sing paling seneng ambek among swara backsone lho iso pas ngono lho. Menjiwai. Makane ta, Cak, sekali-sekali ku mbok dikei kapal Joko Tuling ngono lho. Gak cukup. Iku gak kewet Iku gak nyabrang dibuka ngarep buka nguri wis dadi jembatan lek nang kene ngono. Ben gak ono sing korban maneh kaya aku ngene iki. Iya bener. Iki lak termasuk transportasi Bener. ta. Lah opo iki gak ono peran teko pemerintah. Lah iki makane dibahas. dibahas. SOP-ne ngono ya opo? Sik sabar dibahas ya. Aku mari maca. Kemoncol ngomong SOP bareng. Anu di Iya jelas tak buka. Aku tak balik ya, Cak ya. Iya, hati-hati. Aku pesen pokoknya Joko Tuling kudu ono nang kono. Ya Allah, lek cerita lo ambek ngene drobes Ono mili. sing- Iya, menjiwai, Ono sing menjiwai. Piye? Itepe mlebu kecula hitep.
Ya wes pemirsa, jumpa maneh karo awak dhewe. Nanggone Rujak Surabaya. Ruang Jagongan Rakyat Surabaya. Ketemu karo aku Cak Pulung Aku Ning Sam. dan acara sing kewuren iki Dipersembahkan oleh Sopo ayo Ya. mesti Jelas DPRD Kota Surabaya. Nah, kita bakal bahas apa iki, Cak? Dino iki ada bahas tentang ojo maneh enek nyawa melayang karena perahu tambang. Iya, itu beritanya sedih banget Anjeni. Tapi Bener. dino iki kini bakal roh yo opo sih detailnya dan aturannya kayak opo, solusinya opo hisan. Ya iki ditonton senang video Ya lah wis, ngono. ayo. Wis, ayo tonton bareng-bareng. Derek kedadian perahu tambang sing kelelep balik maneh kedadian nduk aliran Kali Brantas Surabaya tanggal 20 Maret 2023 rika. Yaiku tepake perahu tambang nduk daerah Dalan Mastrip Kemlaten Surabaya sing kelelep sakmarine praune bocor. Ana 8 penumpang sing kelelep, siji antarane kintir kena arus banyu. Lah 7 liyane kasil dislametno masih kondisine syok. Siji penumpang sing kintir ditemokno matek tanggal 26 Maret 2023. Jenenge Desire Penny Cindy Katrina, 23 tahun. Korban ditemokno ambek tim Ditpol Lairut Polda Jatim jarake 3 km tekan TKP. Tepake ditemokno nduk Kali Rolak Gunung Sari. Kedadian kelelepe perahu tambang awale tekan bocore perahu pas ana nduk tengah kali. Akibate akeh banyu sing mlebu nduk perahu sing ngarakno praune kelelep. Lah polahe kedadian musibah iku, Agung Prasojo, Sekretaris Komisi C DPRD Kutha Surabaya, ngusulno nduk Guminte Kutha Surabaya iso nganggarno dibanguni jembatan. Jembatan iki penting polahe fungsine vital kanggo pengguna dalan tekan arah Jambangan, sepanjang utawa sakwalike. Lek Guminte Kutha Surabaya gelem inisiatif membangun jembatan, Komisi C bakal nyetujoni anggarane. Lah Wali Kutha Surabaya Eri Cahyadi wis nginstruksikno nduk kabeh perahu tambang wis mulai ditutup mulai Senin 3 April, polahe saksuwene iki gak duweni izin. Ya wis jelas. Aku nggak usah nonton, aku pengguna, aku tahu Pernah Bapak, ya? iya. Terus piye rasane? Encen perahu tambang itu membuat kita dekat dengan Gusti Allah. Karena lek numpak iku eling, ndonga terus. Derewedeg ya? Karena ke safety ini gak enak belas. Iya bener. Tapi emang menghemat waktu ya. Menghemat waktu. Karena lek gak liwat numpak perahu tambang waduh. Muternya ada macet barang. Ya wis lah, kita langsung manggil Piye? narasumber sing pertama. Monggo. Kita panggilkan Bapak Agung Prasojo, Sekretaris Komisi C DPRD Kota Surabaya. Monggo silakan. Juga ada Pak Sunoto, Kepala Seksi Angkutan Perairan, Udara, Rel, Barang, dan Tidak Bermotor di Sub Kota Surabaya. Silakan Bapak, monggo. Dan satu lagi di ruang virtual ya, juga hadir Dr. Insinyur Dadang Supriyatno MT IPU, pengamat transportasi UNESA. Monggo Bapak. Mungkin ada nyopo sing nang Zoom gitu loh. Monggo, silakan. Selamat Cak Pulung. sore Pak Dadang. Selamat sore Cak Pulung. Selamat sore Bapak narasumber dan pemirsa cangkruan di ruang Jagongan Rakyat Surabaya. Nggih, Pak. Selamat menunaikan ibadah puasa. Nggih. Nggih. Nah, mungkin pertama Dewi takut nanggone Pak Agung sih ya. Nggih, monggo. Pak Agung, pripun kabare, Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah. api-api aja. Apik. Alhamdulillah. Gimana Mas Pulung ini Pripun, kejadiannya? Pak? Kejadian ini pripun? Ini Jawa nih. Loh, jauhan po. Indonesia monggo. Iya, jadi sakjane ya nelangsa ya melihat untuk kejadian iki soalnya wis perahu iki satu sisi digawe masyarakat kecil untuk berjalan atau menyeberangi, tapi sisi lain nggak ono keselamatan atau monitnya nggak ada, sehingga nggak terlalu sangat betul-betul sangat mengkhawatirkan. Nah itu makanya saja aku cilik numpak iki aja nih. Pelanggan juga, Pak. Om aku ketintang soalnya. Wow, pelanggan juga berarti Pak G. Jadi kan cilik bapakku biyen kan ke ning ndi
Karangpilang ning KKU. Dadi nek diajak mesti nglewati ngene iki. Perahu Tambangan ini. Karena ini memang solusi loh Pak. Nah, cuman tidak ada sampai hari ini tetap dipakai. Tidak ada lagi istilahnya solusi yang membuat masyarakat itu nyaman, terus membuat masyarakat itu apa? Artinya keselamatan betul-betul terjamin. Makanya Tapi dulu waktu naik ya Pak, pas cilik niku nggih enten wedine napa mboten? oh iya. tetap Tetep nggih. Ser-ser ya ono. ser-ser. Iya, Gus. Sering aku dulu. Nek mau kadang latihan di pulau, mau main sepak bola ning di PSAD kok ini Memang berakhir ono. Solusinya. Iya. Iya. Jadi kayak anu. Apa kuwi? Kene selain perahu tambang lewat kan iklan Oh tak iya lewat. wis nek gitu jangan lewat Iya, dhisik Bang. ya awak dhewe pemirsa bakal balik dilungkas ojo nandi-nandi rujak Surabaya bakal balik diluk maneh. Ketemu mana dulur nang ngene rujak Surabaya, ruang jagongan rakyat Surabaya. Nah, Cak kini kudu ro ya asline kondisine ya apa sih? Perahu tambang di Lho, Surabaya sing iki. paling ya toh? paham wis teko ngene. Ya wis langsung ae ya. Kabite lho iki. Pak Sunoto. Nggih. Selamat petang. Nggih, Pak Sunoto. Monggo Pak langsung aja dijelaskan ini karena kita juga perlu Nggih, tahu kondisinya niki pripun Pak perahu tambang Surabaya ini? Iya. Jadi untuk perahu tambang yang ada di Surabaya, tentunya kita sudah data bahwasanya ada sekitar 11 lokasi penyeberangan, di mana 2 itu sudah tidak aktif dan sisanya 9 ini yang masih aktif beroperasi. Yang paling banyak memang tadi disampaikan berada di kawasan Jambangan untuk menyusur atau menyeberang Sungai Sungai Brantas dari Jambangan Pagesangan ke wilayah seberangnya itu. Nah, rata-rata untuk 9 lokasi yang masih aktif ini memang kondisinya ada sebagian yang memang masih bagus, terbuat dari ponton, ada juga yang dari kayu. Tentunya ini menjadi alternatif untuk memudahkan menjadi lebih dekat ke dari satu titik ke tujuan yang ingin dicapai. Seperti itu. Jadi kondisinya ada Kalau boleh tahu nih Pak, sing 9 sing dereng sing tetep beroperasi menika niku pundi mawon nggih Pak? ya, yang pertama itu di Pagesangan Simowau, menghubungkan Pagesangan ke seberangnya di daerah Karangpilang. Yang kedua di daerah Pagesangan, tepatnya yang kemarin tanggal 25 Maret terjadi perahu kecelakaan itu di Pagesangan Gang Tambangan. Yang berikutnya ada di Jambangan Gang 3A. Yang berikutnya di Jalan Jambangan Gang 10 sama yang Jalan Jambangan Gang Tambangan juga. Sudah 5. Yang sisanya berada di Joyoboyo, itu di sekitar kawasan Museum Ronggolawe. Satu lagi berada di sekitar penyeberangan sekolah Santo Yosef, menyeberangkan Sungai Brantas juga. Sisa 3 berada di Wonorejo Timur, daerah Gunung Anyar. Yang 2 berada di Dinoyo. Dinoyo, tepatnya di belakang kantor Pegadaian Dinoyo. Satu lagi berada di Dinoyo, tapi posisinya berada di belakang kantor pajak Dinoyo. Jadi sebenarnya terpantau terus ya Pak? Terpantau terus. Jadi 11 lokasi atau 9 lokasi itu yang masih ada di Surabaya. Tentunya masih ada sebetulnya beberapa titik penyeberangan yang menghubungkan antara wilayah Surabaya dengan
wilayah seberangnya yaitu Sidoarjo. Nggih. Nah, ini istilahnya untuk AKDP-nya. Oh. Nah, tadi kalau yang awal tadi saya sebutkan itu dalam kota. Dalam kota. Ya. Semuanya terpantau dan memang diizinkan ya Pak ya? Sebetulnya kalau nanti menyangkut izin sudah ada aturannya. Oh. Nanti akan kita sampaikan lebih Jen, lanjut. jen. Takoni soalnya iki enek warga sing kate ngomong. Oh ya wis, monggo langsung. Monggo lho iki enek warga-warga sing ngomong monggo nang apa jare. Ada suaranya. Karepane ya diapiki, keamanane lebih ditingkatno. Soalnya aku ya wedi Pak ana kejadian ngono maneh. Ya lek pemerintah peduli ya soalnya ku nek ana kerusakane ya digandani dhewe karo bapake ku mandiri. Lah bapake nggih sampun sepuh, aku wedine bapake nek diilangno tambangane, wedine kok transport ndolek mangane ya teko ngene tambangane ku mau. Terus karo wargaku wedine transportasine nyebrangi ku ilang. Soalnya kan jalur alternatif juga Pak nang kono iku mau. Dadine yo mohon apa njaluk tolong diapiki, keamanane dijogo. Njaluk nang pemerintah nek memang ditertibno nggih monggo. Tapi kedae nggih ngertos kula pencarian kula namung perahu niki tambangan niki. Lah niku nek ditetripaken dihapus mboten sak nyambut damel napa kula. Lah nek pemerintah kersa dandanono pamen wonten rusake nggih dandanono niki kula dandane awakku dhewe, biaya-biaya dhewe. Terus pertambangan pun sakniki rada sepi. Mboten enten wonge. Menurut kula nggih niku kedah praune niku didandosi kang sae. Terus kapasitasnya nggih di niku ditentokno pinten nek damel kendaraan motor lho niku nggih. Ya niku mawon. Layak nggih didandosi kang sae. Terus niku kedah fasilitas niku disukani niku napa? Bedakane niku lho men nganu ditata sing sae ngoten niku. Nggih kula nyuwun nggih kalih pemerintah nggih nyuwun ya napa campur tangan ngoten lho. Iya, suara warga, unek-uneknya warga. Tapi sekarang kita juga perlu tahu suara dari pengamat transportasi. Bener, ini akademisi loh. Monggo langsung disapa aja Pak. Bung Sonten, Pak Dadang, mungkin. Iya, selamat sore. Ada komentar Pak Dadang tentang keadaan kejadian ini Pak. Perahu tambang. Iya, sangat memprihatinkan sebetulnya. Jadi sekali lagi mohon izin Pak Agung sama sahabat saya Pak Sunoto, bahwa tambangan ini kan salah satu juga sebagai alternatif moda transportasi, khususnya untuk daerah yang pendek-pendek tadi yang dikatakan Pak Sunoto adalah untuk sebagai umpan umpan dari daerah Sidoarjo ke Surabaya atau Sidoarjo ke Gresik dan sebagainya. Nah, apalagi tadi ditunjang dengan keinginan masyarakat bahwa transportasi yang lama ini itu juga masih dibutuhkan karena memang dianggap murah, cepat, efektif, dan efisien. Namun, semua itu tidak bisa lepas dari satu kata kunci keselamatan. Jadi keselamatan ini adalah segala-galanya. Oleh karena itu, transportasi air, transportasi darat, udara itu semua diatur oleh undang-undang. Dan juga peraturan-peraturan teknis, sehingga karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi karena perahu tambangan ini juga mengangkut orang, ya. Orang ini kan juga harus diselamatkan. Oleh karena itu, sarana maupun prasarana juga harus sesuai dengan standar-standar teknis. Seperti misal bahwa karena tadi kan masih dibutuhkan oleh masyarakat, oleh Bapak tadi, oleh pengguna tadi, semuanya setuju kalau semuanya harus ada penanganan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu minimal ada kemauan daripada masyarakat itu bahwa untuk jangka pendek itu juga harus diperbaiki sesuai dengan standar-standar teknis seperti mana yang diamanahkan di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008. Di pasal 124 ayat 1 itu diamanahkan bahwa sarana transportasi air itu harus
berlandaskan pada aspek-aspek keselamatan. Artinya dari sisi sarananya, Pak Dadang. mulai peralatannya. Pak Dadang nyun sewu mungkin kita lanjut setelah ini ya Pak, soalnya kapal Oke, tambangnya monggo. mulai lewat Pak. Mau lewat lagi. Nggih, Pak Dadang, ngapunten. Nanti lagi kita sambung pemirsa, jangan kemana-mana, tetap nang Rujak Surabaya. Ayo rujakan ayo robuka Ketemu mana dulur nanggone Rujak Surabaya, ruang jagongan rakyat Surabaya. Oke, kita lanjutkan lagi Pak Dadang. Ya, saat durung kita kok nang dewan kita lanjutkan Pak Nggih, Dadang Mang. nggih. Lah iki wis teko iki. Bukone ket mangko tekone yamene. Ah. Monggo lho, Pak. Sik nyebrang perahu tambang Nggih. wong iki. Baik ngelal Pak, monggo. Tambangan gak maju ngono. Nggih. Pak Matur Dadang. nuwun. Pak Dadang? Nggih. Nggih. Di monggo Pak dilanjut. Iya, Yang jadi tadi karena ada perahu yang lewat tadi ya sudah kita Iya. berikan kesempatan. Iya. Jadi betul tadi artinya bahwa ada kemauan daripada masyarakat, utamanya pengusaha angkutan tambangan mau diperbaiki. Artinya juga harus mau bahwa tambangan itu berizin. Jadi dengan adanya perbaikan sarana sesuai dengan teknis keselamatan tadi, tentunya izin akan dikeluarkan baik oleh BPTD maupun oleh provinsi, kemudian izin HO-nya juga oleh dinas kabupaten kota, dalam hal ini kota Surabaya, mungkin nanti bisa dijelaskan secara terperinci oleh Pak Sunoto karena bidangnya ada di sana, sehingga pengusaha itu tidak was-was terhadap para penumpangnya. Jadi artinya ada jaminan. Jadi orang yang nyebrang walaupun cuma saknyut saja, katanya orang bilang saknyut saja, itu juga harus dilindungi oleh aspek-aspek keselamatan. Itu amanah daripada undang-undang ini, Kak Pulung. Nah, seperti kayak di gambar atau video yang tadi, ini berarti ada kemungkinan bahwa sarana yang dipakai ini, utamanya yang perahu itu ada di atas ponton, itu kan menjadi suatu struktur tambangan yang tidak stabil ya. Tidak stabil karena mungkin ada fluktuasi air sungai, kemudian ada hidrolika sungai di dalam air ini, karena di palung kita nggak tahu. Ada pusaran-pusaran, sehingga ini menyebabkan ketidakseimbangan sarana daripada tambangan itu. Itu yang satu untuk satu sarana. Ada lagi juga prasarana nih Kak. Nanti mungkin nanti kita juga akan lanjut lagi. Pak. Seperti komentar dari saya sementara itu dulu, nanti kita sambung lagi. Terima kasih Cak Pulung. Iya Mbak. Nggih. Kita ke Pak Sunoto. Pak Pak Agung. Agung. Nggih. Nang Glenon Cak Pulung. Oh, gila. Mon beda kopi tena ada roje ke tak nyaman tak ya. Ini adalah bahasa Rusia. Mangga. Pak Agung Nyon Sewu ini banyak sekali pertanyaan sing takok niku DPR niki apa wis gak mikir gawe solusi niki Pak? Mungkin ada rencana pembangunan apa gitu kan, atau Jembatan seperti apa apa? lift ngoten Pak? Lift ya. Ya, jadi sebetulnya semua penyelenggaraan angkutan itu ada satu aturan. Artinya di dalam PP 31 2021 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayaran, terus dia di bawahnya ada aturan, diatur di peraturan Menteri Perhubungan tentang angkutan danau, sungai dan danau. Itu jelas per pasal-pasal jelas semua itu, termasuk penyelenggaraan secara khusus pribadi untuk kalayak, semua ada diatur situ. Cuman sayangnya permen ini nggak diikuti dengan ada pergub di bawahnya, sehingga tidak ada lagi cantolan hukum yang di bawahnya itu, karena aturan itu untuk semua untuk yang besar. Nah, sebetulnya kalau bicara satu memikirkan, DPR pasti mikirin rakyatnya pasti, karena makanya kemarin kita agak
Betul, marah betul dengan kejadian ini. Ini kejadian yang bukan kemarin aja, tapi yang kesekian kali. Ini yang harus dievaluasi. Makanya kita kemarin coba Komisi C kita ngomong bicara gimana nih. Oke. Coba kita Pak Erik sendiri menginginkan melontarkan satu gagasan untuk apa? Buat jembatan. Kita pun setuju. Kenapa? Dengan jembatan paling enggak teman-teman dari Pagesangan, bordernya itu kan di Pagesangan. Nah, dengan apa namanya, dengan Sidoarjo. Tapi di sini tidak pernah terlihat bahwa ini batas Sidoarjo karo Surabaya gak ketok blas nang kene. Biasa mlebu koyo anu. Semua yang masuk, seharusnya yang masuk suatu kota ke dalam kota lain harus ada satu pengecualian. Pembangunannya, bentuk apa, gapuranya harusnya seperti itu. Tapi itu tidak. Saya berharap ke depan seperti ini diperbaiki. Tarik lagi ke dia ke dalam. Di situ ada beberapa perahu tambang ada di Pagesangan, tarik lagi ada di Jambangan, ada lagi di Karah sampai ke sananya. Harusnya solusi kalau itu kita kasih jembatan, teman-teman yang di Pagesangan, Kebonsari, Jambangan, Karah ini bisa lari ke sini. Kalau dia mau ke Mastrip. Artinya tidak lagi berputar jauh. Dan mereka teman-teman yang dari yang Karah ke sini, Karah ke Tintang bisa lewat di jembatan di Karah. Itu sebetulnya solusi seperti itu. Cuma kita harus berhitung ulang anggaran kita. Tapi pada prinsipnya Komisi C akan menyetujui tentang ketika teman-teman eksekutif ini memberikan perencanaannya itu. Karena nggak terlalu besar sebetulnya kalau dibuat jembatan seperti yang di Karah ya, artinya bukan yang bukan di damnya tapi yang satunya. Nah, Pak, mungkin saya potong sekedip Pak. Dulu itu pernah ada rencana transportasi sungai kalau nggak salah Surabaya. Kok nggak gitu aja gitu Pak? Misalnya manfaatkan sekaligus jadi wisata gitu. Benar. Ya, ini kan sebetulnya kalau transportasi sungai itu kan ini kewenangannya dari teman-teman di sub nanti yang kadang-kadang kan mohon maaf kita bicara ini memang secara aturan kita ini dengan teman-teman eksekutif ini di Undang-Undang 32 kita sama. Jadi bagian dari pemerintahan. Bukan lagi seperti dulu di matriks politika berjalan sampai di bawah. Nah, tapi kita kan menunggu dari perencanaan itu. Karena begitu perencanaan, kebetulan saya di orang Banggar, kita akan bisa menyetujui kalau itu memang berpihak kepada masyarakat. Itu. Nah, mungkin Pak izin, misalnya kalau kita mau tanya sama Pak Sunoto ini, solusi sebenarnya dari Sub selama ini untuk tambangan-tambangan ini pripun Pak? Pak sudah ada. Ya, jadi gini Cak, menyangkut karena ini kebutuhan masyarakat kecil dalam arti untuk kemudahan perpindahan tadi sebetulnya ada satu hal yang sebenarnya nggak masalah kalau itu pun beroperasi asalkan memenuhi unsur-unsur keselamatan tadi yang disampaikan oleh Pak Dadang. Jadi untuk penyeberangan sebetulnya mulai awal kali bangun baik prasarananya maupun sarannya semuanya berjenjang itu dilakukan pemeriksaan termasuk pada saat operasi itu harusnya memenuhi unsur-unsur keselamatan. Misalnya di situ harus walaupun jarak dekat, jangan menyepelehkan. Walaupun nyebrangnya cuma 5 menit, tetap harus menggunakan safety life jacket. Ya. Tapi Nyon Sewu ini kan kejadiannya pun bertahun-tahun kok ya, nah sebetulnya kita itu juga sudah dari awal ya sudah mensosialisasikan kepada masyarakat. Ayo mengurus perizinan yang telah ditentukan. Karena kalau perizinan itu sudah sesuai mengurus itu tentunya unsur-unsur yang ada di pengoperasian ini akan terpenuhi baik keselamatan sarananya, prasarananya itu akan terpenuhi. Maka kita dorong. Kalau belum ya kita ya minimal sekarang pakai ini dulu. Berarti selama ini mereka belum ngurus izin begitu maksudnya? Itu untuk jawaban itu karena ben liwat maneh. Penasaran. Lho aku ya penasaran. Iya wis saiki ngono pemirsa aja nandi-nandi rujak Surabaya di Luk maneh bakal balik. Ayo
Surabaya, ruang jangkauan rakyat Surabaya. Bahas bahas izin. Pertanyaanmu mang. Apakah mereka sudah selama ini izin begitu Pak? Untuk mereka buka perahu tambang itu loh Apakah Pak? sudah punya izinnya Pak? 9 ya tadi ya di Surabaya 9 yang loh, Pak. beroperasi. Jadi sejauh ini yang kita tahu ya, yang kita data 9 itu memang belum ada yang mempunyai izin. Tapi ada salah satu itu yang sudah mulai proses. Nah ini yang perlu kita dorong untuk yang lain supaya bisa melakukan atau memproses perizinannya secara lengkap. Untuk prosesnya nyon sewu Pak, mungkin secara singkat mawon. Secara singkat, jadi yang pertama tentunya harus ada izin dari pemiliknya di situ, pemilik aset di situ. Tentunya ada pihak yang berwenang, yaitu Balai Besar BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, selaku pemilik pengelolaan. Harus izin ke yang punya sungai. Ya tentu, tentu harus izin. Jadi yang kedua secara pengelolaan airnya ini kan juga menyangkut air untuk kepentingan umum. Bagaimana jika dilalui penyeberangan ini menimbulkan suatu hal yang bisa mencemari dan lain sebagainya apa enggak, ini juga harus ada, itu dalam pengelolaan untuk airnya di Jasa Tirta. Yang berikutnya keselamatan tadi terkait sarana dan prasarananya. Ada wakil dari Kementerian Perhubungan yang ada di wilayah Jawa Timur, yaitu Balai Pengelolaan Transportasi Darat, untuk secara teknis mulai membangun kapal sampai dengan beroperasi. Itu yang ketiga dari pemerintah daerah tentunya untuk pelayanan izin trayeknya, rutenya, izin operasinya. Trayeknya dari sini ke sini kita sakjane proses itu dilaksanakan berarti sakjane bakal yo ora enek sing diwedeni maneh nggih Pak nggih. Lah niku tentune unsur-unsur keselamatannya bisa terpenuhi karena mulai awal mau membangun, mendirikan, mengusahakan sampai dengan beroperasi pasti dilakukan pengecekan, proses, evaluasi termasuk pada saat operasi monitoring juga. Jadi sementara ini yang ditutup cuma yang kemarin ada kejadian itu nggih Pak? Iya, jadi sementara itu. Saya iki jarene tak iki lho penarik tambang. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Sunoto Sumo Prawiro. Oh, lho kok podo? Jenenge Pak Sunoto Prisna. Oh iya. Panggilan. Iya, ganti. Panggilan dari Kompes. Waduh. Kok lemes kok gerung buka. Sudah, Pak. Kan jam 6 sekarang. Ini sudah takon nggak ini? Kita. Saya sebenarnya bingung sini mau nanya apa mau protes ya. Iya. Kalau dilihat kan sungainya itu sudah sejak zaman bahula sudah ada di sana. Lah kok ribut-ribut iki pantes sih tiga jembatan apa digawe apa? Bukan transportasi kok baru saiki gitu loh Pak. Ya toh, wis sekali ini wis zaman ini sono. Lah terus wis akeh penumpang ya apa akeh sing melakukan transportasi di situ. Lah kok saiki baru sik dipikir iki pantesnya nggak jembatan apa gawe perahu lah. Mungkin ini kayaknya usul ya Pak ya, segera diputuskan. Saiki ndak diputus ya mungkin perahu jembatan. Malah ngatur iki piye iki. Ya, saya apa ngawur ya. Pripun Pak? Menanggapi pertanyaan dan baru sekarang perintah begitu ya dari Kombes itu. Pripun Pak? Jadi masyarakat harus tahu APBD kita itu harus dibagi-bagi, itu yang pertama. Teman-teman eksekutif dia mempunyai sekali prioritas. Kita ini hanya menyetujui, ketemu di banggar DPR, mana-mana yang enggak yang urgent, yang harus didahulukan, itu kita dahulukan. Tapi manakala tidak ada usulan dari teman-teman eksekutif, kita juga juga belum bisa menyetujui. Kalau kita mengusulkan langsung kok ada semacam satu titipan atau apa seperti itu. Tapi yang jelas teman-teman, memang ini udah era modern. Kalau menurut saya, kita selamatkan dulu dampak sosial dari teman-teman penambang ini saya katakan.
teman-teman eksekutif bisa memberikan fasilitas pekerjaannya. Kalau itu udah sepuh, anaknya kasih. Sehingga di dalam rumah itu ada satu kehidupan, ada sumber. Itu. Baru dampak sosial atasi kita ngomongin infrastrukturnya. Kita buat jembatan, saya berharap teman-teman eksekutif bisa mengajukan sehingga kita bisa akan realisasikan. Ini jelas-jelas keselamatan paling penting. Paling penting. Pak Agung mungkin titipan nih Pak Agung. Ini kan selain keselamatan itu penggunaan nih pendinten nih. Ya. Muka-muka solusinya ndang cepet mawon. Ini dititipi Pak Dargomis tadi. Yes. Insya Allah saya akan ngomong di Banggar juga. Karena ini perlu. Benar Pak. Sangat perlu. Kan bisa enak dari Ayani lewati apa namanya itu pertigaan pom bensin Bonsari itu. Pak. Nah itu lurus kan tembus bisa langsung jadi perempatan. Nah itu enak sini. Itu insya Allah semua lancar di situ lah. Amin. Ini gara-gara Dargombes gitu jelas gara-gara Dargombes. Putuskan sekarang kan tadi ya. Luar biasa Dargombes Mungkin ya. nanti takut nang Pak Dadang ya. Nggih, monggo. Pak Dadang pripun untuk menanggapi hal ini Pak Dadang? Iya. Saya setuju sekali apa yang disampaikan Pak Agung itu. Sebetulnya kan banyak aspek yang harus ditinjau. Pertama tadi seperti layaknya kita mau mengalihkan feeder saja ya. Angkutan feeder itu, angkutan lain itu menjadi angkutan feeder ya. Yang saat ini sudah digagas oleh pemerintah Kota Surabaya. Saya akuti jempol itu. Jadi artinya bahwa tadi itu penambang-penambang ini yang tadi Bapak sebut tadi itu juga harus dicarikan solusinya sampai kepada generasi di bawahnya. Tidak harus tambangan, sehingga kalau sudah itu semuanya sudah dilakukan upaya oleh eksekutif, kemudian baru nanti upaya nanti ke depannya lagi, jauh lagi untuk menuju ke infrastruktur yang berkeselamatan. Yaitu dengan misalnya membuat suatu jembatan gitu ya. Nah, yang penting sekarang mungkin tidak bisa langsung seketika itu juga kan, karena memang anggaran tadi disampaikan oleh Pak Agung tadi itu kan anggaran itu kan ya harus dibagi-bagi ya supaya pembangunan itu bisa rata semuanya. Jadi pada intinya sekarang ini kalau memang tambangan ini dalam jangka pendek ini masih dipertahankan, kita juga sebagai insan transportasi juga menyarankan bahwa aspek-aspek sarana dan prasarana itu harus diperhatikan. Tadi sarana sudah disampaikan tadi harus berstandarkan tentang keselamatan, yaitu PM-nya ada PM25 ya, tadi kalau nggak salah PM25 tahun 2015 ya. Di situ ada unsur-unsurnya, jadi SDM-nya juga harus berkualitas, artinya operatornya juga harus berkualitas yang harus dilatih ya, karena juga mengandung suatu keselamatan ya. Kemudian sarana dan prasarana jangan sampai mencemari lingkungan. Kadang-kadang kita perahu tambang itu nempel saja di dermaga yang ada di tanggul. Kadang-kadang tanggulnya dicowai dikit, kadang-kadang untuk itu. Ini kan merusak lingkungan ini. Kalau misalnya banjir sampai melebihi dari top elevasi air sungai kali Surabaya itu, maka akan jatuh ke perkampungan. Belum lagi nanti buangan-buangan dari uli dan sebagainya akan mengganggu kualitas baku air minum kita. Karena di situ kan kita juga air baku minum kita bersumber di Karangpilang kan ngambil dari situ. Iya Pak Dadang. Yon Sewu ini kan Pak, kapalnya sudah ditarik Pak. Mau berangkat lewat lagi Pak. Ngapunten Pak Dadang. Tetap harus break dulu Pak Dadang. Oke, pemirsa jangan kemana-mana ya. Bentar lagi Rujak Surabaya bakal balik di Luk Maneh. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, melawan keterbatasan, merajut karya untuk berdaya bersama, membuka jalan kemudahan dan rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan, bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sayur dimakan gajah. Cakep. Ayo sahur bareng Gus Miftah. Asik. Jangan lupa saksikan terus sahur bareng Gus Miftah setiap hari selama bulan Ramadan dari jam 3.00 waktu Indonesia Barat sampai jam 4.00 hanya di JTV. Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Jalan yuk. Bus Transjatim Koridor 1, Sidoarjo, Surabaya, Gresik atau Surabaya Raya. Harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi akhirnya benar-benar naik. Petugas gabungan dari Bea Cukai bersama Satpol PP dan TNI Polri menggelar razia rokok dan minuman beralkohol ilegal. Menolak kenaikan harga BBM, naikkan upah buruh, dan perbaiki kinerja di Snaker Transjatim. Sejak melambungnya harga telur, penjualan telur bentesan meningkat hingga 2 kali lipat. Kroso dulur ternyata nanggone segmen terakhir nanggone acara Rujak Surabaya ini. Nggih, Cak Bulung. Iki biasanya ono pesan-pesan ya. Heeh, lagi kan segmen terakhir. Mungkin pertama Pak Dadang nih, Pak Dadang. Mungkin ada pesan Pak Dadang karena ini segmen terakhir untuk kedepannya karena masih ada yang buka juga ini. Monggo Pak Dadang. Tipis-tipis saya berharap ada keterpaduan antara pengelola atau penyelenggara sarana dalam hal ini pengusaha-pengusaha tambangan, kemudian dari pemerintah kota Surabaya maupun dari teman-teman yang memberikan izin pelayaran atau izin untuk beroperasi, karena pada intinya untuk mendapatkan izin itu harus ada kolaborasi semuanya. Jadi kalau ada niatan dari pengusahanya dulu itu mau nggak dia akan menyelenggarakan sarana yang berkeselamatan itu. Dan kalau itu bisa, maka semuanya izin itu akan diberikan, tidak akan dipersulit izin itu. Terima kasih Pak Dadang. Yang satu lagi, mungkin tadi yang disampaikan Pak Agung tadi itu untuk prasarana jembatan itu memang itu juga perlu dipikirkan mendalam karena memang ruang dari pengembangan wilayah Sungai Berantas itu juga tidak boleh ada beberapa bangunan-bangunan sebagai penghambat. Jadi artinya itu perlu ada kajian-kajian yang khusus untuk itu. Sehingga tidak semua terus kemudian ditempelkan jembatan tidak. Oleh karena itu masih ada peluang jasa layanan transportasi tambangan ini, cuman tadi ya harus berstandar keselamatan. Ini yang harus dibangun bersama. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Dadang, monggo. Pak Sunoto mungkin ada harapan. Jadi ada dua ya. Yang pertama kanggo masyarakat Surabaya pengguna penyeberangan, kami mohon untuk dipastikan dulu bila mana menyeberang keselamatannya bisa terjamin, terjaga. Tadi parian atau titik yang penting selamat itu juga betul, dekat ide, tapi yang penting juga harus dipastikan keselamatannya. Tapi di sub ada evaluasi ya Pak setelah ini Pak ya? Ya. Nah, yang kedua untuk pelaku usaha operator dalam hal ini juga begitu. Mereka harus menyiapkan segala sesuatu peralatan yang sifatnya mendukung keselamatan tadi sehingga pengguna jasa itu nyebrang juga merasa aman, nggak deg-deg tadi. Itu aja dari saya. Jadi sedikit yang kejadian kemarin akan ada kelanjutan ke jalur hukum atau diselesaikan kekeluargaan Pak yang kemarin? Itu tentunya ditangani oleh pihak kepolisian, namun sesuai aturan yang ada bahwa penyelenggara pelaku usaha adalah bertanggung jawab terhadap terjadinya hal-hal yang menimbulkan kecelakaan ini. Pak Sunoto matur nuwun. Pak Agung monggo. Ya, jadi pesan saya kepada masyarakat Surabaya khususnya, jadi keselamatan itu milik Anda. Ketika keluar dari rumah, sampai mau ngapain, itu hak Anda untuk selamat. Dari diri Anda sendiri yang menentukan selamat atau tidaknya itu. Satu itu. Yang kedua untuk teman-teman ASN, pesan saya jangan lelah melayani masyarakat.
Ini aku paling seneng sampai yang kedua ini. Bolo-bolo. Yang penting ASN ini kok ojo lelah, wong-wong yo inget sampai keselamatan. Betul dan semoga masalah ini bisa segera teratasi ya Cak ya. Kok ono maneh korban maneh ya. Ya wis lah pamit. Ojo lali, acara sing apik ngene iki ade kudu matur senang sapa? DPRD Kota Surabaya. Ya wis pamit Cak. Saya ning Sam pamit. Aku Cak Wolung pamit, sampai ketemu.